Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teh Ani Sembako. Video kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Kita mau sharing lagi, ada 3 penyebab warung sembako itu sepi pembeli ya teman-teman. Itu sangat dikhawatirkan menjadi lebih parah dan mungkin bisa jadi gulung tikar teman-teman ya. Untuk itu kita harus hindari 3 hal ini ya, agar warung kita itu tetap berkembang, tetap sukses, tetap eksis, tetap bertahan di tengah-tengah gempuran persaingan yang semakin ketat ini teman-teman. Yang pertama adalah kita menjual barang-barang sembako terlalu mahal. Itu bisa mengakibatkan kapoknya pembeli ya datang berkunjung ke warung kita. Jadi usahakan jika menjual barang-barang sembako ya, usahakan lebih murah lagi ya dibandingkan barang-barang pelengkap lainnya teman-teman. Karena barang-barang sembako ini pastinya akan laku setiap hari, setiap saat gitu ya. Jadi ini barang-barang yang memang sangat dibutuhkan di keseharian kita. Jadi tidak apa-apa kita mengambil keuntungan hanya sedikit ya teman-teman, tapi perputarannya sangat cepat. Yang kedua, mengapa warung sembako itu sepi pembeli? Karena bisa jadi kita melayaninya tidak dengan sepenuh hati, asal-asalan gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan pelanggan teman-teman, seperti itu. Bisa jadi penjualnya tidak bisa memuaskan pelanggan ya teman-teman, melayaninya dengan seenaknya aja, mentang-mentang yang punya tokonya gitu ya teman-teman. Padahal apa artinya toko sembako besar, barang banyak, barang penuh ya, jika tidak ada pembelinya? Itu sama saja dengan sepi ya teman-teman. Sepi itu kan tidak ada penghasilan berarti ya, seperti itu. Jadi usahakan jika melayani itu dengan sebaik mungkin ya teman-teman, jangan terlalu jutek ataupun terlalu serius gitu ya, yang membuat pelanggan tuh mau ngomong ini kaku, mau ngomong itu kaku gitu ya. Kecuali memang seperti di pasar swalayan gitu ya, tidak ada bahasa basinya, tidak ada komunikasinya dengan pembeli gitu ya. Kecuali warung kita itu seperti itu, namanya warung kampung, warung sembako jadul ya, seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Tidak bisa seenaknya saya melayani pembeli, harus dengan sebisa mungkin kita ramah gitu ya, sebisa mungkin kita melayani mereka itu dengan senang hati ya, biarpun kita lagi sibuk apa di belakang gitu ya. Namanya pembeli kan taunya kita santai, taunya kita jaga warung gitu ya. Mereka itu tidak tahu kalau kita itu lagi sibuk apa gitu di belakang, lagi kepingin apa, tidak tahu mereka itu ya teman-teman. Taunya itu mereka itu kita santai di depan, duduk-duduk gitu kan, nungguin mereka datang, seperti itu. Pelayanan pun sangat menjamin ya kesuksesan dari salah satu toko itu ya. Jika ingin sukses teman-teman, warung sembako kita itu harus utamakan pelayanan teman-teman ya. Itu sangat nomor 1 di warung ya. Karena menurut saya ramah itu bukan hanya pada pembeli, pada siapapun kita harus bersikap ramah ya, biar bisa menyenangkan hati orang lain teman-teman, seperti itu. Apalagi yang sebagai pemilik warung, mempunyai usaha warung, itu tidak bisa jutek-jutek gitu ya teman-teman. Harus ramah, harus baik sama orang ya, meskipun dia anak kecil, orang tua ataupun lansia gitu, kita harus hormati ya. Kadang-kadang kan kalau ke warung itu anak-anak cara belanjanya beda gitu, orang tua beda, lansia juga beda ya. Harus kita lebih sabar lagi memilih-milih gitu ya teman-teman. Menunggu mereka memilih-milih barang tuh lama gitu ya, kita harus sabar nungguin mereka selesai memilih-milih gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak bisa tergesa-gesa melayani pembeli ya. Kadang-kadang saya tuh kalau lagi sendirian tuh udah kebelet pengen ke belakang gitu ya. Aduh, yang beli tuh lama banget, milih ini milih itu ya, apa sih yang dibeli, yang dicari gitu apa gitu ya teman-teman. Pembeli itu tidak tahu apa yang sedang kita rasakan ya teman-teman, padahal kita tuh lagi melayani mereka tuh sambil nahan sesuatu ya, seperti itu ya. Contohnya ini salah satu pengalaman saya saat di warung sendirian teman-teman. Saya tuh sering banget merasa nahan sesuatu ya kalau lagi melayani pembeli itu ya. Kok lama banget gitu, nggak selesai milih ini milih itu. Jadi ya udah deh, disitulah ya letak kesabaran seorang pemilik warung itu diuji ya teman-teman. Kita harus keluar keringat dingin nahan sesuatu karena yang belanja belum selesai, mau ditinggal takutnya udah selesai gitu ya. Jadi saya biasanya kalau ada hal seperti itu ya, saya izin dulu ya ke pelanggan, masih milih-milih nggak gitu ya.
Kalau masih lama saya ke belakang dulu ya sebentar seperti itu ya. Kalau mau selesai ya udah gitu, saya mau hitung seperti itu teman-teman. Kalau memang masih lama, masih milih-milih, banyak yang dipilih gitu ya, pelanggannya juga bilang lagi, iya masih milih-milih teh gitu. Oh silahkan aja sok-sok ke belakang gitu, santai gitu ya teman-teman. Tapi kalau orangnya terburu-buru, oh mau apa, mau ada keperluan, iya saya mau ke belakang dulu sebentar gitu, ya udah ini aja dulu deh, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sama-sama enaknya gitu ya, sama-sama enaknya kita saling menghargai ya, pembeli pun menghargai kita, kita pun sama menghargai pembeli ya. Nah ini yang ketiga, mengapa warung sembako itu sepi pembeli ya, ini yang paling dasar sekali. Mungkin barang-barangnya itu kurang komplit ya teman-teman. Misalnya mau cari minyak goreng tidak ada, mau cari gula tidak ada gitu ya, mau cari sabun tidak ada, seperti itu. Itu menandakan alamat warung kita itu bakalan sepi ya, karena yang dicari pelanggan yang memang sangat pokok banget ya, barang-barang pokok yang dibutuhkan pelanggan itu tidak tersedia di warung kita ya. Itulah salah satu contohnya ya, barang itu harus lengkap, dan memang yang dibutuhkan pelanggan itu kan macam-macam teman-teman ya. Jadi kita sebisa mungkin lah melengkapi, biarpun sedikit-sedikit barangnya tidak apa-apa, yang penting ada gitu ya teman-teman, karena kepuasan pelanggan itu adalah keuntungan bagi kita ya. Itulah teman-teman 3 poin penting yang paling dasar ya, masalah di warung sembako seperti itu teman-teman ya. Itu hal yang sangat wajar memang, tapi kalau terus kita biarkan seperti itu ya, alamat usaha kita itu tidak akan cepat berkembang ya, pasti sulit berkembang ya teman-teman, karena pelanggan pun memilih berbelanja di warung yang lebih komplit, yang pelayanannya lebih baik, lebih bagus gitu ya teman-teman, dan harganya pun lebih murah misalnya, seperti itu. Agar usaha kita itu tetap ramai pembeli, tetap dikunjungi pelanggan ya, usahakan 3 poin ini kita harus perhatikan ya teman-teman, karena itu salah satu dasar kunci suksesnya usaha kita ya. Meskipun pemula, jika 3 hal itu diterapkan di warung, insya Allah akan cepat berkembang usahanya teman-teman ya. 3 hal ini yang sangat mendasar memang ya, kesalahan-kesalahan kita sebagai pemilik warung ya, apalagi kita yang memang bermodal kecil ya, belum bisa melengkapi barang-barang gitu ya teman-teman ya. Namun kita usahakan ya, jika memang ada keuntungan dari warung kita ini, kita usahakan putar lagi uangnya ke barang-barang yang memang diperlukan gitu ya, barang-barang pokok gitu. Jangan membeli barang-barang yang bukan barang-barang keperluan harian teman-teman ya. Misalnya barang-barang pelengkap itu kan hanya melengkapi saja, namun tidak setiap hari lakunya. Barang pelengkap pun memang diperlukan di warung kita itu ya, tapi kita lihat dulu modal kita itu sudah mencukupi atau belum gitu. Jangan-jangan kita hanya bisa beli 1 kali aja, kedepannya mungkin tidak kebeli karena barang ini kosong gitu ya. Itu juga salah satu yang akan menghambat usaha kita teman-teman. Lebih baik kita perhatikan dulu barang-barang yang memang pokok, yang setiap hari laku ya teman-teman, supaya perputaran cepat dan pembeli pun senang ya, karena barang-barang yang pokok itu selalu ada di warung kita teman-teman ya. Nah ini 3 hal ini ya teman-teman penyebab warung sembako itu sepi pembeli. Yang pertama itu adalah dari segi harga, yang kedua adalah segi pelayanan kita, dan yang ketiga itu kelengkapan ataupun ketersediaan barang di warung kita itu sangat berpengaruh kepada usaha kita ya. 3 sebab warung sembako sepi pembeli. 3 poin penting, 3 poin dasar untuk kelancaran usaha kita ya. Ini benar-benar kita harus terapkan, harus kita perhatikan ya di warung kita itu ya teman-teman. Nah cukup sekian teman-teman video saya kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.